Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, hari ini kita akan berbagi cerita dan inspirasi di dunia sastra. Saya Kusmaryati bersama teman saya Ridho Sastra Panjaitan yang akan berbincang dengan seorang sastrawan yang telah memberikan warna baru dalam dunia literasi Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Bang Alda Mursi. Halo. Dalam perbincangan ini kita akan menggali lebih dalam tentang proses kreatif di balik karya-karyanya yang begitu inspirasi, yang membentuk gaya penulisannya serta pandangannya tentang perkembangan sastra di era modern. Selamat datang Bang Alda, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Sebagai pembuka, bolehkah Abang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mungkin sobat yang ada di rumah ada yang belum tahu nih tentang siapa sih Bang Alda itu? Kalau saya Alda Mursi, tidak ingin disebut sastrawan gitu. Basicnya adalah penulis, alumnus sastra Indonesia juga seperti kalian. Masuk 2000, ya Unimed, masuk 2010. Lulus 2015. Nah, saat ini mengelola toko buku kecil dan penerbit indie, Obelia namanya. Di sinilah kita sekarang. Oke, Gitu aja. terima kasih Bang. Baiklah, kita akan bertanya nih kepada Bang Alda, apa sih Bang yang memotivasi atau yang melatar belakangi Abang untuk menulis cerpen pertemuan kedua ini? Secara personal, saya itu ketika menulis pasti mengambil dari realita. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya amati, dan saya padukan dengan imajinasi membentuk satu cerita yang utuh. Nah, di pertemuan kedua ini seperti itu juga. Jadi saya mengalami sesuatu, saya mengalami satu hal, pertemuan dan perpisahan itu biasa. Saya berada di dalamnya. Kemudian saya harus berimajinasi bagaimana pertemuan dan perpisahan ini berguna ketika kita ceritakan ke orang banyak. Makanya saya tambahkan imajinasi, konflik-konfliknya saya tambahkan, saya rajut tuh imajinasinya dengan fakta-faktanya sehingga membuat cerita yang utuh gitu. Jadi berangkat dari fakta dan dipadukan. Oke Bang. Berarti dan ya, setelah itu kan dalam penulisan nih, kira-kira Abang pernah nggak merasakan tantangan atau menghadapi tantangan dalam penulisan cerpen tersebut? Kalau ada, tantangan apa itu seperti apa? Cerpen ini draft awal itu ada 2020. Udah abang buat 2020, udah dibuat. Kemudian itu kan berangkat dari fakta tuh. Kita anggap aja fakta, berangkat dari fakta, kemudian berhentinya itu ketika abang harus menyisipkan apa peristiwa-peristiwa apa itu imajinasi, peristiwa-peristiwa imajinasi apa yang patut ditambahkan di sini supaya pembaca itu tertarik atau pembaca itu merasa penting membaca cerpen ini, karena pembaca itu tidak penting mendengarkan curhatan kita. Kisah nyata kita itu belum tentu pembaca penting untuk membaca itu. Jadi kita tambahkan adegan-adegan rekaan, imajinasi. Iya, kita tambahkan itu ke dalam cerita kita sehingga pembaca tertarik. Kemudian merasa penting. Dia merasa penting untuk menyelesaikan pembacaan ini. Nah, dalam membangun imajinasi itu yang lama. Ini cerpen terbit 2024, selesai 2024 juga. Jadi ada 4 tahun itu. Oh, draftnya 2020. Nah, draftnya 2020. Draft awal itu 2020. Itu ada adegan yang pertama sama adegan yang terakhir itu udah jadi. Itu udah jadi tuh 2020. Nah, ketika menyelesaikannya itu tambahan-tambahan seperti yang di pertengahan yang di meja di luar itu baru belakangan ini nemunya.
belakangan ini 2024 sebelum selesai. Berhubungan juga dengan itu Bang, apakah cerpen pertemuan kedua ini berdasarkan pengalaman pribadi atau memang murni ini cerita fiksi? Udah pasti gabungan. Oh, gabungan. Campuran gitu. Iya, Karena gabungan. karena pengalaman pribadi. Iya, abang bilang tadi kan berangkat ide-ide itu pasti berangkat dari Pengalaman. pengalaman, Realita ya. pengalaman yang dialami sendiri maupun pengalaman orang lain yang kita amati. Oh. Nah, dan kebetulan abang merasa pertemuan dan perpisahan itu adalah Hal pasti terjadi terjadi. pada Pasti terjadi. semua yang setiap orang. pertemuan pasti ada Ya, perpisahan. Iya, hal yang terjadi pada semua orang, dan apa yang terjadi di dalam pertemuan itu itulah imajinasi yang kita bangun. Bagaimana pertemuan itu melahirkan sebuah perasaan, bagaimana pertemuan itu melahirkan kerinduan gitu kan, dan bagaimana ketika ada satu waktu ini kita mau bertemu lagi, dan bagaimana ketika nanti kita harus berpisah lagi. Jadi ini antara jarak, perasaan dua orang antara jarak. Nah, ini kan apa sebagai penulis nih di cerpen judulnya itu pertemuan kedua. Nah, di dalam cerpen ini kira-kira pesan utama apa yang ingin abang sampaikan di dalam cerita yang abang tulis? Nah, untuk pesan sendiri itu sebenarnya pengarang itu sudah berhenti ketika menulis cerita. Mau pesan apa yang dia sampaikan itu silahkan ditafsir sendiri oleh para pembaca. Iya. Nah, setiap pembaca pasti menemukan pesan yang beda-beda. Iya, tergantung bagaimana pengalaman si pembaca itu sendiri. Nah, misalnya kalian si A ini, siapa namanya tadi? Di Ridho. Rido waktu baca dapat pesan ini. Dia Ada waktu, lagi versinya. iya, dia waktu baca dapat pesan ini. Itu tergantung dengan pengalaman membaca si pembaca itu dan sudut pandang mana dia berada. Nah, mungkin dia karena dia perempuan itu bisa juga kan, perempuan dia fokus ke pesan yang dibawa si tokoh perempuan. Kalau yang cowok laki-lakinya Begitulah dia. beda-beda. Jadi ketika ditanya kepada pengarang apa pesannya, silahkan pembaca tafsir sendiri. Misalnya Bang, gaya bahasa seperti apa yang Abang gunakan sehingga bisa mempengaruhi pembaca dalam memahami emosi karakter di dalam cerita itu? Nah, sebenarnya abang nggak pernah memikirkan pakai gaya bahasa apa ya. Jadi ketika nulis itu natural aja. Ngalir aja. Ya, ngalir aja. Tapi yang kunci utama itu ada di paragraf pertama. Setiap cerpen itu abang harus menjaga paragraf pertamanya. Dan ketika membaca cerpen itu, abang juga harus memperhatikan paragraf pertama cerpen-cerpen lain. Paragraf pertama itu kuncinya adalah ketika kita membaca paragraf pertama, kita akan tahu cerpen ini secara keseluruhan akan bercerita tentang apa. Dan paragraf pertama itu membuat kita penasaran. Kita udah tahu nih, oh ini pasti cerita tentang ini. Tapi apa ya yang terjadi selanjutnya? Ada pertanyaan seperti itu. Itu kuncinya bagaimana? Nah, kan di dalam pas saya baca, saya nikmati cerita dari abang yang abang tulis itu kan ada kayak simbol tertentu nih yang terdapat di dalam cerita tersebut. Apakah simbol itu memiliki makna yang lebih dalam atau yang khusus? Contohnya itu seperti meja biliar. Apa hubungannya meja biliar dengan para tokoh tersebut, kayak mereka itu yang kayak Konteks hubungan. Nah, jadi ini tafsir sebenarnya. Tafsir itu kan balik lagi tadi kita bisa tarik pada pemahaman dan pemahaman si pembaca. Tapi abang kasih sedikit kisi-kisi. Meja biliar itu bisa melambangkan apa gitu kan. Nah, di setiap hotel mewah, di setiap hotel itu kan di lobi hotel itu latarnya hotel. Nah, di setiap hotel mewah pasti ada meja biliar. permainan biliar. Pasti ada meja biliar. Itu boleh dipakai. Nah, kalian tinggal cari kenapa. Itu untuk nafsir. Kenapa gitu. Nah, jadi tokoh itu lagi main tuh di meja biliar. Sementara si perempuan dan laki-laki ini ngobrol berdua. Orang lain main biliar. Terus apa yang dibicarakan mereka seputar biliar. Nah, seputar biliar lagi.
si tokoh A tuh menjelaskan, ya aku nggak bisa main biliar, nggak pernah pun, karena kalau di kota aku orang yang biliar tuh di tempat yang mahal kerja rapi-rapi yang jaga. Kalau di tempat yang murah main pakai poin itu perempuannya Pakai bajunya, tekstil iya. pakai tidak Nah, apa. itu simbol-simbol seperti itu kalian yang harusnya bisa iya menafsirkan apa ini kaitannya, kenapa pengarangnya mengaitkan hal ini, kenapa di meja biliar ketika orang sibuk lagi senang-senang main biliar ada dua orang ini yang membicarakan hal itu. Terus dia tanya lagi, kau percaya konspirasi? Nah, begitu-begitu. Kenapa gitu kan? Nah itu harusnya jadi kajian kalian tuh. Pembaca tuh, akademisi sastra tuh yang bagiannya. Nah justru apa akan lebih senang ketika ada orang yang berhasil membongkar itu. Gitu. Ada pembagian tersendiri. Iya, jadi ada yang menganalisis sampai mendalam, begini Ada begini. menikmati. Iya, beginilah dia, kenapa dia mengambil simbol itu, ini makna. Walaupun itu tidak sesuai dengan yang abang harapkan, tapi itu menjadi perspektif baru. Begitulah. Ternyata pikiran orang itu seperti ini ya. Iya, begitulah kayaknya karya sastra. Dia tidak mutlak memiliki satu makna. Dari simbol-simbol itu bisa menafsirkan makna yang banyak. Terus selanjutnya Bang, bagaimana Abang menentukan sudut pandang dalam setiap cerita? Apakah ada pertimbangan khusus? Sudut pandang itu ada aku, ada nama, ada kau. Kau itu payah. Aku itu payah juga sebenarnya. Nah, sudut pandang orang ketiga itu lebih aman main di situ. Kenapa? Karena si pengarang bisa jadi serba tahu. Nah, kalau kita pakai sudut pandang aku, sudut pandang orang pertama, aku harus tahu yang di sini aja. Apa yang terjadi di sana, aku nggak boleh tahu. Narator nggak boleh tahu. Bisa kayak gitu contohnya. Jadi lebih sulit untuk mengarang. Lebih enak itu memakai orang tiga. Si narator, si pencerita itu tahu semuanya. Mungkin gini bang, mungkin suatu saat atau beberapa waktu lagi, seandainya cerita pendek yang abang tulis ini akan diangkat oleh seseorang menjadi sebuah film cerita yang pendek yang berdasarkan. Kira-kira apakah ada perubahan yang ingin abang lakukan di dalam cerita yang sudah abang tulis sebelumnya? Nah, kalau kita bahas ke film, kita menyangkut pautkan alih wahana, itu ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan. Ya kan? Itu kan udah industri. Apakah film itu membuat film tuh modalnya besar. Banyak. Film ini tujuannya apa? Apakah komersial gitu kan? Ataukah ya alih wahana aja cuma. Nah, nanti mau disebarkan secara gratis gitu. Nah, dan ketika sudah tahu itu misalnya ada komersil, tentu saja sutradaranya itu atau PH yang mau membuat itu memikirkan ini harus diganti karena tidak menjual yang seganti itu udah elemen yang lain lagi tuh, udah nggak bisa lagi penulisnya menggunakan idealismenya. Tapi kalau kita sendiri yang mau buat ya udah mungkin bisa sesuai, karena apa yang abang tulis itu abang berupaya supaya bisa kita citrakan, bisa kita visualkan. Artinya apa? Kalian baca paragraf pertama, itu kita bisa visualkan itu. Kalaupun mau diatur mau di syuting, mau di shoot gitu, itu kita bisa mengatur seorang lelaki di lobby hotel. Ada welcome drink 2, import sama air mineral gitu kan. Situ terus ada speaker di atas, tuh dia duduk sepi sendiri, ada dindingnya bercermin, ada cerminnya gitu kan. Itu kan bisa kita visualkan. Jadi abang sedang berupaya penulisan seperti itu sekarang, supaya penggambaran si pembaca itu jelas. Oh, kayak gini kondisinya. Supaya apa? Dia bisa masuk ke dalam cerita itu. Iya, benar-benar. Iya. Tuh ya, aku seperti pernah berada di tempat ini gitu. Jadi itulah sih ya. Nah,
bahasa visual itu bahasa yang dipakai oleh orang-orang film, penulis skenario. Gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, tips and triknya dong untuk penulis pemula seperti Kang Gami ini agar bisa mengikuti jejak Abang. Ini pertanyaan yang gak enak. Iya, paling malas dijawab. Kenapa? Karena sampai capek buih muncul di keluar, tips itu keluar semua. Masalahnya ada di diri kalian. Diri kalian itu punya nggak motivasi dari dalam? Pasti keluar. Ini kan istilahnya, motivasiin aku lah supaya aku nulis gitu. Gimana caranya? Sementara dari dalam itu nggak ada tekad. Makanya tipsnya itu tumbuhkan dulu motivasi dari dalam. Paling utamanya. Iya, misal gini, kita udah janjian nih jam 3. Kita udah janjian jam 3. Kalian udah pasti kalian harus datang jam 3. Mantap. Ya kan? Pasti kalian harus datang. Nggak mungkin nggak datang. Hujan, badai, macet, banjir, pasti kalian tetap datang. Ya kan? Artinya apa? Itu udah termotivasi, gue. Aku harus datang. Begitu juga motivasi dari dalam tuh, aku harus nulis. Walaupun aku banyak tugas, walaupun aku harus begadang, ya. Misal gitu kan. Misal udah buat jadwal 1 hari wajib 1 tulisan. Nah, harus. Karena ada motivasi itu tadi dari dalam, semangat yang kuat. Harus nulis kan, apapun yang terjadi. Nggak penting tulisan itu kayak mana. Yang penting nulis. Supaya terbiasa itu tadi. Nah, ketika udah ada itu, nggak perlu tips dari orang lain. Ketika udah ada itu. Motivasi dari dalam diri. Iya, mana perlu Butuh tips dari orang lain. Nggak perlu. Orang langit runtuh aja kalian tetap nulis. Nggak peduli Ya, nggak peduli apapun lagi. apa yang terjadi di Iya. luar. Konsep kalian datang kemari tadi. Adalah yang misal sakit perut, adalah yang bannya bocor. Pasti, nggak bisa nih. Tuh, pasti cari cara. Harus nih gimana cara supaya sampai. Terus ya, pasti ada. Itu yang paling penting untuk menulis. Kalau yang lain bilang baca itu nomor sekian. Yang paling penting tuh pasti itu adalah aku harus menulis ini hari ini. Ya tulis. Jadi. Oke, baiklah. Cukup sekian Bang pertanyaan wawancara kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam bertanya atau menyinggung dari hati. Terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk kami, terus memberikan kami izin untuk datang ke tempat Abang. Dari diskusi kita tadi, jelas bahwa karya dari Abang ini tidak hanya menghibur, namun juga mengajak para pembaca atau penikmat untuk merenung, serta juga berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Kami juga sangat menantikan karya-karya apa yang akan hadir selanjutnya akan datang dari penulis Abang. Dan kami juga berharap kami sebagai pembaca atau penikmat itu akan terus mengikuti perjalanan dari Abang, perjalanan karya-karya apa saja nanti yang akan keluar, serta juga kami akan selalu mengecek atau mengikuti Instagram dari update terbaru dari Siap. Instagram Abang. Nanti sekali-kali ikut kegiatan. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang.